Salam sejahtera bagi yang menonton video ini, terutama Ibu Mia Aulina Lubis selaku dosen pengampu. Sebelum memulai pembahasan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dipa Urisa Saragi dengan nomor induk mahasiswa 180902087, mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pelayanan sosial lanjut usia. Dalam video ini, kita akan membahas tentang kekerasan terhadap lanjut usia. Kekerasan lanjut usia. Jenis-jenis kekerasan terhadap lansia cukup beragam, termasuk kekerasan secara fisik, emosional, seksual, eksploitasi finansial, dan penelantaran, serta mengabaikan kebutuhannya. Hal-hal tersebut dilakukan langsung oleh orang yang bertanggung jawab untuk merawatnya. Semakin lanjut usia seseorang, semakin lemah juga fisiknya. Kemampuannya untuk mengurus diri sendiri juga semakin berkurang. Alhasil, kebanyakan lansia tidak bisa membela diri sendiri atau memberikan perlawanan balik ketika mengalami kekerasan. Itulah yang menyebabkan lansia mudah dijadikan objek kekerasan. Selain itu, kemampuan lansia untuk melihat atau mendengar juga cenderung semakin berkurang, sehingga orang lain semakin mudah memanfaatkan mereka dalam hal negatif. Kekerasan terhadap lansia cenderung terjadi di tempat tinggal mereka. Sementara itu, pelaku kekerasannya sendiri umumnya adalah remaja dan orang dewasa, anggota keluarga seperti anak dan cucunya, ataupun pasangan hidupnya. Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap lanjut usia. Yang pertama yaitu kekerasan terhadap fisik. Kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat, atau penyakit. Dalam kasus ini, kekerasan dilakukan karena orang yang lansia tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan hanya bisa menerima. Contoh kekerasan yang dialami: dicubit, dipukul, didorong, sampai tindakan pemerkosaan. Yang selanjutnya yaitu ada kekerasan secara verbal, di mana kekerasan secara verbal ini yang dilakukan dengan mengucapkan perkataan yang menyakitkan, sehingga membuat mental orang tua tersebut menjadi lemah dan tidak berharga. Biasanya kekerasan ini berbentuk intimidasi, penghinaan, dipanggil namanya, diperlakukan seperti anak-anak, diancam, ditakut-takuti, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kekerasan secara finansial. Kekerasan ini biasanya tidak menimbulkan tanda-tanda atau gejala. Hal ini sering terjadi pada orang lansia yang mempunyai penghasilan cukup. Bisa dari uang pensiun, usaha dagang, atau pemberian dari anak-anaknya. Dan tinggal dengan anak yang sudah berkeluarga namun tidak mempunyai penghasilan. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, anak ini biasanya akan mengancam untuk tidak akan merawatnya atau mengancam dengan cara-cara tertentu. Dan ini bisa berlangsung lama. Bentuk yang lain adalah penyalahgunaan harta para lanjut usia demi kepentingan orang lain. Misalnya, menggunakan uang lansia untuk kepentingan orang lain, sehingga kebutuhan pokok lansia tidak bisa terpenuhi. Selanjutnya ada kekerasan secara emosional atau psikologi. Bentuk kekerasan ini adalah penelantaran. Contohnya, tidak lagi memberikan perawatan, meninggalkan lansia sendirian, dilupakan, menghentikan kebutuhan seperti makanan, obat-obatan, pakaian, peralatan mandi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kekerasan seksual pada lansia. Misalnya,
seperti melakukan kontak fisik terhadap lansia tanpa persetujuannya. Kontak fisik yang dimaksud bisa berupa tindakan seksual. Namun, tindakan seperti memperlihatkan lansia material pornografi, memaksanya untuk menonton aktivitas seksual, atau memaksanya untuk membuka baju juga termasuk bentuk kekerasan seksual terhadap lansia. Yang selanjutnya, penelantaran lansia. Kegagalan untuk memenuhi tugas mengurus lansia. Bentuk kekerasan ini merupakan yang paling umum, meliputi lebih dari setengah kasus kekerasan terhadap lansia secara keseluruhan. Penelantaran ini sifatnya bisa sengaja atau tidak sengaja, tergantung dari faktor seperti ketidaksadaran atau penolakan bahwa lansia membutuhkan perawatan. Beberapa faktor yang membuat lansia rentan mendapat kekerasan. Yang pertama, isolasi dan gangguan mental merupakan faktor yang dapat membuat orang tua lebih rentan terhadap kekerasan. Ketika orang tua mendapatkan penyakit-penyakit usia rentan, seringkali ditemukan pihak keluarga sendiri yang melakukan kekerasan terhadap mereka. Dan biasanya mereka ditelantarkan tanpa diberikan bantuan. Yang kedua, korban mungkin benar-benar atau sebagian hidupnya tergantung pada pelaku untuk kebutuhan perawatan sehari-hari, seperti makanan, kegiatan mobilitas, dan akses terhadap dana dan obat-obatan. Dan dalam beberapa kasus, justru pelaku tergantung pada korban untuk tempat tinggal, uang, dan makanan. Yang ketiga, hidup dengan seseorang yang memiliki masalah kesehatan mental seperti kecanduan obat-obatan atau alkohol, atau yang sakit mental dapat meningkatkan peluang untuk terjadinya kekerasan. Ciri-ciri lansia yang mendapat kekerasan. Yang pertama yaitu kekerasan fisik, seksual, trauma yang tidak dapat dijelaskan, seperti luka goresan, tusukan, bilur, memar, patah, terbakar, dan tanda penggunaan pengekangan. Yang kedua, kekerasan psikologis atau emosional. Di dalam ini terdapat malas bicara seputar pelaku, menunjukkan ketakutan pada pelaku, ketidakpedulian pelaku untuk meninggalkan korban sendiri. Yang ketiga, eksploitasi. Di dalam ini terdapat seperti tiba-tiba korban tidak mampu membayar tagihan. Pernyataan lansia tentang kehilangan sesuatu yang bernilai. Yang keempat, tanda kekerasan seksual. Di dalam ini terdapat memar pada payudara atau alat kelamin, pendarahan pada vagina atau anal yang menyebabkan tidak jelas. Selanjutnya, ada robekan atau bercak darah di pakaiannya. Yang kelima, tanda penelantaran pada lansia. Di dalam ini terdapat seperti mengalami dehidrasi, malnutrisi, dan penurunan berat badan secara tiba-tiba. Selanjutnya, masalah fisik yang tidak kunjung di atas. Yang selanjutnya, kondisi tempat tinggal yang tidak bersih, misalnya seperti baju dan tempat tidur yang kotor. Selanjutnya, jarang dimandikan, meninggalkan lansia di tempat umum. Faktor risiko kekerasan terhadap lansia. Tanggung jawab dan tuntutan yang dialami perawat, yang semakin lama semakin tinggi seiring dengan menurunnya kondisi lansia, bisa menimbulkan stres. Hal tersebut bisa membuat perawat bersikap semakin tidak sabar dan berisiko menelantarkan atau melakukan kekerasan terhadap lansia. Selain ketidakmampuan perawat dalam mengontrol stres, faktor risiko kekerasan terhadap lansia termasuk perawat mengalami depresi, perawat tidak mendapat dukungan yang cukup, perawat memiliki persepsi bahwa mengurus lansia itu merepotkan, isolasi sosial di mana perawat dan lansia dirawat menghabiskan waktu sendiri bersama setiap waktu. Riwayat kekerasan domestik. Dahulu, lansia yang dirawat pernah melakukan kekerasan terhadap perawatnya. Ada sebuah kasus kekerasan pada lansia. Ibu kandung digugat anak sebesar 1,8 miliar rupiah.
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyatakan kasus anak menggugati ibunya sebesar 1,8 miliar ke Pengadilan Negeri Garut karena utang piutang merupakan kategori kekerasan terhadap lanjut usia. Menurut kami, gugatan yang dilakukan anak kandung dan menantu terhadap ibunya itu merupakan bentuk kekerasan terhadap lansia, ucap Ketua Bidang Advokasi P2TP2A Kabupaten Garut, Nita Kusnia Wijaja di Garut, dilansir Antara, Jumat 24 Maret 2017. Ia menuturkan kasus perdata yang berujung gugatan terhadap ibu kandung bernama Siti Rokayah yang berusia 83 tahun itu berawal dari masalah utang piutang. Ibu yang menjadi tergugat itu, kata Nita, merupakan subjek yang perlu mendapatkan pendampingan hukum selama persidangan. Atas kasus itulah kami P2TP2A Garut akan mendampingi Ibu Siti Rokayah selaku tergugat, kata dia. Ia menjelaskan, pendampingan hukum terhadap lansia itu berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Lansia Nomor 43 Tahun 2004 Pasal 60. Menurut dia, persoalan utang piutang keluarga itu seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak seharusnya ke meja persidangan. Saya sendiri heran, anak dan menantunya melayangkan gugatan senilai 1,8 miliar rupiah, kata dia. Menurut dia, adanya gugatan uang sebesar itu memunculkan anggapan penggugat ingin menguasai harta yang dimiliki oleh ibunya. Kasus itu menjadi pembelajaran bagi kehidupan manusia lainnya dalam memaknai kehadiran ibu. Kasus ini ada pesan moralnya buat kita semua. Hargailah ibu yang telah melahirkan kita. Kasus perdata itu sudah memasuki proses persidangan ke-6 di Pengadilan Negeri Garut. Siti Rokayah yang berusia 83 tahun, warga Kecamatan Garut, digugat oleh Yani Suryani, anak kandung Siti, beserta suaminya Handoyo Adianto, warga Jakarta Timur. Kasus yang menjerat Siti Rokayah terjadi karena utang piutang antara anak-anak Rokayah, Asep dan Yani sebesar 47 juta rupiah dengan jaminan surat dan sertifikat tanah. Setelah sekian lama, Asep hanya mampu membayar sebesar 22 juta rupiah. November 2016 lalu, Handoyo suami Yani kembali mempermasalahkan utang piutang itu hingga ke meja hijau. Giliran sang ibu yang digugat Yani dan Handoyo sebesar 1,8 miliar. Sebenarnya keluarga telah mengupayakan jalan damai kasus anak tuntut ibu ini. Namun, sang anak tetap menggugat ibunya dan meneruskan kasus ini ke Pengadilan Negeri Garut. Untuk meningkatkan kualitas hidup lansia, dapat dilakukan dengan memberi dukungan sosial serta kepedulian pada lansia yang diperoleh dari keluarga, kerabat, dan masyarakat. Sangat diperlukan dan berguna bagi lansia. Dukungan yang bersumber dari orang-orang terdekat, baik anak, keluarga, kerabat, maupun masyarakat, sangat diperlukan lansia dalam menjalani sisa hidupnya, karena merupakan sistem pendukung bagi lansia untuk dapat terus aktif di tengah keterbatasan yang dialaminya. Demikian penjelasan kekerasan terhadap lansia melalui video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa memahami dan tidak melakukan kekerasan terhadap lansia, karena setiap orang layak menjalankan hidup yang sejahtera, termasuk lansia. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Salam sejahtera.